Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1074. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba segera menenangkan pemandangan yang berantakan. Lupakan semua orang, bahkan mata Jasper melebar, dan itu membuat Tiffany ketakutan. Seandainya mendarat di tempat lain, maka hari ini akan menjadi jauh lebih menarik. Tiffany berdiri kosong sambil menatap kapak di tangannya serta cairan menjijikkan yang mengalir di sekitar kepala kapak. Keberanian yang dikerahkan Tiffany benar-benar menghilang dan dia melepaskan kapaknya seolah-olah dia tersengat listrik. Kemudian, dia segera berlari untuk bersembunyi di balik Jasper. Kerja yang baik. Henry terengah-engah karena tawa dan dia mengacungkan jempol pada Tiffany yang memerah. Tuan Muda Lau sangat tertarik dengan sisi galak yang dimiliki wanita pengecut ini. Dudley, sang korban, memucat karena terkejut dan belum menyadari apa yang telah terjadi. Bajingan. Sialan. Dudley ketakutan sekaligus marah. Dia merasa seperti dia telah benar-benar dipermalukan dan dia tidak memiliki keinginan untuk menatap tatapan siapapun lagi. Saat itu, wanita yang bersembunyi di belakangnya berlari keluar dan berteriak, "Ah! Tuan Bol, kamu kencing sendiri." Wanita itu, yang memiliki bakat mengungkit hal-hal yang tidak seharusnya dia miliki, langsung terdiam saat melihat ekspresi gelap Dudley. Kamu bodoh. Dudley menamparkan wanita itu, yang membuatnya langsung jatuh ke lantai. Dia memarahi, "Aku tidak akan jatuh ke lantai jika kamu tidak berdiri di belakang dan menghalangiku, dasar bodoh. Kamu bersembunyi dengan cepat begitu keadaan memburuk. Beraninya kau menganggapku sebagai perisaimu." Dalam kemarahan, Dudley melampiaskan semua yang dia rasakan kepada wanita ini. Dia bahkan menginjaknya beberapa kali dan saat dia berteriak kesakitan, lalu, Dudley tiba-tiba menoleh. Tatapannya yang gelap dan melahap menatap Tiffany saat yang terakhir berdiri di samping Jasper. Tiffany ketakutan dan dia meraih pakaian Jasper. Dia menyembunyikan setengah tubuhnya di belakang pria itu, sedikit gemetar. "Tidak apa-apa." Jasper menghibur, menatap tatapan Dudley saat dia bertanya, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Tidak peduli betapa tidak tahu malunya Dudley, tidak mungkin dia akan terus menyusahkan Jasper dengan tambalan basah di antara kedua kakinya. Kesal dan marah, Dudley merasakan tatapan aneh dari kerumunan yang melihat itu tertuju padanya. Ini membuat kulit pucat pria itu berubah menjadi fuksia. "Tunggu saja." Dudley meraung dengan menyedihkan saat dia memelototi Jasper dan dua lainnya dengan penuh kebencian. Kemudian, dia berlari keluar dari toko sambil dikelilingi oleh pengawalnya. Henry menyipitkan matanya dan bergerak mengikuti. Henry tidak pernah menjadi orang yang terhalang oleh ancaman. Namun, Jasper segera menariknya kembali setelah dia mengambil langkah pertamanya. "Mari kita berhenti di sini. Dia akan bertarung dengan semua yang dia miliki jika Anda mengejarnya," jelas Jasper. Henry cemberut dan berkata tanpa peduli, "Jadi apa? Seolah aku takut padanya. Pada akhirnya, dia akan menjadi orang yang mempertaruhkan nyawanya sementara aku keluar tanpa cedera sama sekali. Saya tahu Anda kuat, tetapi kami akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Bagaimana kita bisa bermain jika kita membuatnya gila sekarang?" kata Jasper dengan serius. Henry mengangkat alis dan menjadi tenang. Dia bertanya dengan penuh minat, "Maksudmu forum?" "Yo, saya melihat Anda telah tumbuh lebih pintar." Jasper menyatakan sok. Henry segera menjawab dengan bangga, "Tentu saja. Orang-orang meningkat sepanjang waktu. Anda mengundang saya untuk pergi ke beberapa forum sebelumnya dan Anda menjanjikan saya beberapa kesenangan. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa kami akan bermain, jadi kapan lagi yang Anda maksud selain itu?" Bab 1075. Tidak buruk, tapi kita akan berurusan dengan lebih dari sekadar Dudley saat itu.
Dia masih anak dana perwalian tanpa rasa hormat dan tidak akan dipamerkan di tempat umum seperti ini. Para tetuanya yang sulit dihadapi, kata Jasper. Terus, jika orang tua itu tahu apa yang baik untuknya, baiklah. Jika tidak, maka aku akan menghajar ayah dan anak itu. Jasper dan Henry membawa Tiffany pergi saat mereka berbicara, meninggalkan wanita yang telah dipukuli secara agresif oleh Dudley hingga jongkok dan meratap di lantai. Meski begitu, tidak ada yang menatap matanya. Pada saat yang sama, Dudley berlari ke dalam mobil yang dikelilingi oleh 4 pengawalnya. Dia baru saja duduk ketika dia merasakan sesuatu yang dingin di bawah pantatnya. Perasaan lembab dan dingin disertai dengan sesuatu yang bau, membuatnya merasa seperti akan menjadi gila. Salah satu pengawal di sisinya memiliki ekspresi beku di wajahnya saat Dudley tiba-tiba menamparkan pengawal itu dengan marah. Apakah kamu benar-benar mengeluh bahwa aku bau? Saya tidak akan pernah, Tuan Ball. Sementara pengawal itu sangat mampu mengakhiri hidup Dudley dengan satu tangan, dia tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Jejak tangan yang jelas muncul di pipinya, tetapi dia masih tidak berani melawan. Dudley berkata dengan dingin, aku tidak perlu dipermalukan jika kalian hanya memiliki sedikit kantong sampah yang mampu melindungiku. Dudley merasakan dorongan untuk membunuh semua orang yang mengetahui insiden itu begitu dia mengingat kembali bagaimana dia hampir dikebiri secara paksa dan pipis di celana di depan umum. Kami akan kembali. Dudley menggeram, frustrasi dan marah. Mobil dengan cepat mulai bergerak saat meninggalkan departemen store. Dudley mengeluarkan ponselnya untuk menelepon di dalam mobil. Setelah terhubung, dia mulai meratap, ayah, seseorang hampir membunuhku hari ini. Sementara insiden tak terduga memang terjadi, itu tidak terlalu mempengaruhi jadwal Jasper. Setelah membantu Tiffany mendapatkan pakaian dan beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya, Jasper dan Henry membawanya ke Universitas Huffmon. Ini adalah pertama kalinya dia tiba di salah satu akademi terbaik di negeri ini. Tiffany tahu bahwa dia harus menghabiskan beberapa tahun ke depan di sini, jadi dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jasper lega melihat Tiffany mulai tumbuh lebih percaya diri. Dia tidak lagi terlihat takut dan rendah diri. Ah, gadis universitas benar-benar terlihat murni dan polos. Henry tiba-tiba berbicara di samping mereka, benar-benar merusak suasana. Memikirkan kembali ketika saya belajar di luar negeri, tidak pernah ada orang kemanapun saya pergi. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya semua orang berusaha berlari secepat mungkin ketika mereka melihatku datang, seperti aku hantu atau semacamnya, kata Henry sedih. Karena kamu menyebalkan, Jasper menyimpulkan dengan 3 kata. Henry memutar matanya dan berkata, kalian lakukan apa yang kamu butuhkan, aku akan main mata dengan gadis-gadis universitas. Jangan buat masalah, kata Jasper pada sosok Henry yang menghilang. Yang terakhir melambai pada Jasper sambil berbalik, menghilang sesaat kemudian. Siapa dia, Jasper? Tiffany bertanya sambil menatap punggung Henry. Anak dana perwalian paling kuat di negara ini, jawab Jasper santai sambil mengantar Tiffany ke gedung administrasi. Anak dana perwalian. Saya pikir itu adalah istilah yang menghina. Tanya Tiffany kaget. Tergantung siapa yang Anda gambarkan. Baginya, itu adalah kata sifat yang netral. Dia tidak buruk. Jasper tersenyum. Keduanya tiba di gedung administrasi saat mereka berbicara. Dari jauh, Jasper melihat Dorian berlari dengan senyum yang akrab dan sopan. Jasper segera menjabat tangan Dorian dan berkata, terima kasih atas masalah hari ini, Tuan Clem. Bab 1076. Dengan bantuan Clem, dan janji Marsman sebagai dekan Huffmon University, berkas penerimaan Tiffany dengan cepat diproses. Hampir tidak ada waktu yang terbuang karena Clem mengambil dokumen Tiffany dan pergi ke departemen terkait untuk menyelesaikan penerimaannya. Sementara Jasper dan Tiffany duduk di ruang tunggu. Setengah jam kemudian, Pak Clem kembali dengan setumpuk bahan di tangannya.
Selesai. Sebagai mahasiswa baru yang direkrut khusus dalam hukum perdata dan komersial di Departemen Hukum kami, Anda akan belajar penuh waktu selama 4 tahun, Tiffany. Ijazah Anda akan sama dengan siswa lain yang mendaftar melalui ujian masuk tradisional. Jika Anda mau, Anda juga dapat mengikuti ujian masuk pascasarjana untuk studi lebih lanjut. Dorian tersenyum ketika dia memberitahu Tiffany, "Selamat datang di Universitas Hofmon, mahasiswa baru." Tiffany penuh hormat dan pengertian, jadi dia segera membungkuk ke Dorian begitu dia mendengar kata-kata pria itu. "Terima kasih atas masalah Anda, Tuan Clem." Mer Clem tersenyum lebar. Dia tahu bahwa Jasper merawat Tiffany setelah rangkaian acara ini. Dia tidak tahu hubungan apa yang dimiliki keduanya, tetapi itu tidak masalah baginya. Selama Jasper adalah mitra Universitas Hofmon, maka tidak ada yang salah dengan hak istimewa ini. Sama sekali tidak. Ini kartu nama saya, Anda bebas mencari saya jika ada yang tidak Anda mengerti di sekolah. Dosen yang mengatur untuk memimpin kelas tutorialmu sedang kuliah sekarang, jadi aku akan membawamu menemuinya setelah dia selesai nanti. Sebagian besar waktu Anda di sini di sekolah akan dihabiskan dengan dosen ini dan teman sekelas lainnya, kata Dorian. Tiffany mengambil kartu nama itu dengan kedua tangannya dan menjawab dengan bibir mengerucut. "Oke, aku mengerti. Terima kasih, Tuan Clem." Jasper bangkit dan menjabat tangan Dorian sambil tersenyum. "Saya harus menyusahkan Anda untuk membantu Tiffany dari waktu ke waktu, Mer Clem. Saya tidak selalu bebas, saya juga tidak akan selalu berada di Waterhoof City. Tiffany belajar sendirian di Waterhoof City, jadi aku akan meminta Tiffany melihatmu sebagai kakak laki-laki. Aku akan menempatkan dia dalam perawatanmu." Dorian dengan cepat menjawab, "Tidak ada masalah sama sekali. Saya sangat senang bisa membantu." Pak Marsman sedang rapat, jadi Jasper tidak pergi mengunjungi pria itu. Setelah memproses penerimaan Tiffany, Jasper dan Tiffany mengikuti Mer Clem saat mereka tiba di asrama yang ditugaskan Tiffany. "Tiffany, sekolah kami menyediakan asrama tunggal. Apakah Anda yakin tidak menginginkannya?" tanya Dorian. "Tidak, terima kasih. Jasper bilang aku harus lebih banyak bersosialisasi, dan aku juga suka berteman," jawab Tiffany lembut. Dorian mengangguk, merasa bahwa Tiffany memang anak yang pengertian. Setelah mereka mendudukkan Tiffany, Jasper kemudian mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di tangan Tiffany. "Saya sudah menyetor biaya hidup Anda di kartu ini, dan ada banyak ATM di kampus. Gunakan ketika Anda harus tidak perlu berhemat. Sedikit uang ini tidak terlalu berarti bagi saya. Aku mengirimmu ke sekolah agar kamu bisa belajar, jadi jangan kelaparan akan hal-hal dan pengalaman hanya karena kamu tidak mau menghabiskan uang." Jasper mengingatkan, sepenuhnya menyadari karakter Tiffany. Tiffany mengerucutkan bibirnya tapi tidak menolaknya. Dia mengambil kartu bank dan melihat ke bawah sambil berkata, "Terima kasih, Jasper." "Tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini." Jasper tertawa terbahak-bahak, "Aku akan pergi, kalau begitu. Carilah Mer Clem jika Anda butuh sesuatu. Anda bisa datang berbicara dengan saya juga, karena saya akan datang dan mengunjungi Anda dari waktu ke waktu. Jika Anda bebas, Anda juga dapat kembali ke Nauritus City untuk mengunjungi kakak Anda Suler." Bab 1077. Tiffany mengangguk berat saat melihat Jasper dan Mer Clem pergi. Tiffany menghela nafas sedikit saat dia melihat Jasper pergi dengan kepala terangkat tinggi sementara Mer Clem mengikuti dengan sedikit keinginan untuk menyenangkan di wajahnya. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya yang polos dan murni. Jasper dan Dorian berbicara dengan gembira di antara mereka sendiri saat mereka keluar dari asrama. Kedua pria itu mengabaikan wanita yang menjalankan asrama wanita saat mereka berjalan keluar secara terbuka, menarik perhatian banyak siswa wanita. Beberapa dari mereka bahkan mengenali Mer Clem dan langsung tercengang. Mengapa sekretaris dekan datang jauh-jauh untuk mengunjungi asrama gadis itu?
Universitas Hofmon memiliki kampus besar dengan lingkungan yang bagus. Tidak jauh dari asrama, Jasper mengeluarkan cek yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Dorian. Dorian tercengang oleh tindakan itu. Apa yang Jasper lakukan? Penyuapan. Sejak kapan orang menyuap di siang bolong begitu terbuka? Di siang hari bolong, di sekolah di mana guru dan siswa ada di mana-mana. Dorian mengerutkan kening dan tidak mengambil cek itu. Dia berbalik untuk melihat Jasper dengan tatapan agak tegas di matanya. Jasper tahu bahwa Dorian salah paham, jadi dia menjelaskan dirinya sambil tersenyum, "Tuan Clem, saya menyadari bahwa salah satu perpustakaan Universitas Hofmon sudah lama menunggu perbaikan. Sebagai seorang pengusaha dengan sedikit prestasi, saya ingin berkontribusi pada pemeliharaan kampus Universitas Hofmon. Uang ini adalah sumbangan saya untuk Universitas Hofmon sehingga dapat membangun perpustakaan baru." Keraguan Dorian sirna saat mendengar penjelasan Jasper. Dia bertanya dengan gembira, "Benarkah, Tuan Lain? Untuk membayar Universitas Hofmon atas proses cepat pendaftaran Tiffany, ditambah dengan fakta bahwa mereka juga mitra penelitian." Jasper tidak akan pelit ketika harus melakukan hal-hal yang akan meningkatkan reputasinya dan meningkatkan hubungan mereka sebagai mitra. "Untuk apa aku berbohong tentang ini? Itu hanya perpustakaan. Saya berencana untuk menyumbang lebih banyak lagi di masa depan, terutama untuk mempercantik kampus dan meningkatkan lingkungan hidup dan belajar para staf dan mahasiswa," kata Jasper sambil tersenyum. Jasper benar-benar tahu bagaimana berbicara untuk memastikan keuntungannya sendiri. Dorian sangat menyadari apa yang coba dilakukan Jasper dan mengambil cek itu. Dia melihat jumlah yang lebih dari cukup untuk membangun perpustakaan baru dan terkesan. "Ini adalah sumbangan yang sangat besar, Tuan Lain. Sebuah upacara harus diadakan untuk ini." "Tidak perlu." Jasper melihat sekeliling pada siswa muda dan romantis saat dia mengingat kembali universitas peringkat rendah tempat dia lulus di kehidupan masa lalu dan sekarang. Itu tidak dapat bersaing dengan Universitas Hofmon, tetapi itu masih miliknya, jadi dia merasa bahwa dia harus kembali berkunjung dari waktu ke waktu. Emosional, Jasper menoleh ke Dorian dan berkata, "Aku kebanyakan sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak perlu upacara formal yang tidak perlu. Sampaikan saja ke Pak Marsman nanti, dia akan mengerti." "Kau pria yang mulia, Tuan Lain," kata Dorian tulus. "Orang lain, pengusaha kaya, atau alumni Universitas Hofmon yang sukses akan senang memberitahu seluruh dunia bahwa mereka datang untuk menyumbangkan sesuatu. Sementara mereka menyebutnya sumbangan, upacara dan segalanya membuatnya tampak lebih seperti kesempatan untuk pamer. Namun, Universitas Hofmon tidak punya pilihan lain selain bermain dengan putus asa dengan mereka karena mereka adalah salah satu akademi terbaik di negara ini. Bahkan jika mereka adalah universitas di mana pengajaran dan penelitian diprioritaskan, orang masih harus mencari nafkah dan tidak ada jalan keluar dari kebiasaan duniawi. Namun, sementara sumbangan sederhana Jasper adalah jumlah terbesar yang pernah dilihat Universitas Hofmon dalam beberapa dekade, pria itu tidak mengatakan apa-apa dan juga tidak berencana untuk menyiarkan sumbangannya. Apalagi, kalau bukan bangsawan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.